Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Eka Nurdia Marwanti, Nurul Hayati, dan Ratna Pertiwi. Kami akan menjelaskan mengenai materi, prinsip, dan model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap di sekolah dasar. Namun sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Eka Nurdia Marwanti, NIM 14014180113, berasal dari Kendal. Cakupan materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah prinsip pembelajaran kelas rangkap, yang kedua adalah model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Untuk yang pertama, prinsip pembelajaran kelas rangkap akan saya jelaskan. Menurut Jalil tahun 2011, terdapat prinsip umum dan prinsip khusus pembelajaran kelas rangkap. Untuk prinsip umum pembelajaran kelas rangkap, itu secara umum sama dengan pembelajaran pada umumnya, seperti prinsip perbedaan individu yang harus diperhatikan oleh guru, dan prinsip menumbuhkan semangat dan motivasi belajar, dan sebagainya. Kemudian untuk prinsip secara khusus, yang pertama adalah keserempakan kegiatan pembelajaran, yang kedua kadar tinggi waktu keaktifan akademik, yang ketiga adalah kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan, dan yang keempat adalah pemanfaatan sumber daya secara efisien. Kemudian model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap menurut Katz tahun 1992 akan saya jelaskan bahwasanya kelas rangkap ini dilaksanakan tidak hanya karena alasan-alasan letak geografis, kekurangan murid, atau kekurangan tenaga guru, akan tetapi lebih dari itu. Bagaimana meningkatkan mutu pendidikan melalui fasilitas yang tinggi bagi perkembangan dan motivasi serta potensi oleh siswa, itu karena itu dia mengembangkan 3 jenis kelas rangkap dalam rangka pembelajaran. Yang pertama adalah combined grades, yang kedua adalah continue progress, yang ketiga adalah mixed age atau multi age grouping. Kemudian untuk yang pertama, combined grades, dalam satu kelas itu terdapat lebih dari satu tingkat kelas anak. Membagi kelas menjadi beberapa bagian sesuai dengan tuntutan kurikulum, kemudian untuk beberapa tingkatan atau hanya 2 tingkatan. Tujuannya apa? Adalah untuk memaksimalkan kemampuan siswa dan pemahaman lingkungan, juga meningkatkan sikap dan pengalaman dalam kelompok umur yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu adalah continue progress. Untuk model ini itu berupa kelompok anak dengan pencapaian kurikulum yang tinggi, di mana proses pembelajaran mengajar ini melihat berkelanjutan pengalaman dan tingkat perkembangan anak. Dalam model ini, setiap anak berkesempatan untuk terus bekerja dan berkelanjutan dengan mengikuti setiap tingkatan kelas sesuai dengan lama sekolah. Tujuannya apa? Setiap anak berkesempatan untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan umur dan perbedaan sikap maupun kemampuan ketika belajar bersama. Kemudian yang ketiga, mixed age atau multi age grouping adalah proses pembelajaran dan praktek kurikulum dengan memaksimalkan keuntungan dari berinteraksi dan bekerja sama dari beragam umur. Dalam model ini, grup disebut secara fleksibel atau proses regrouping ini anak dibuat dalam kelompok umur, jenis kelamin, kemampuan. Mungkin terjadi satu guru itu mengajar untuk lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian untuk model-model yang lain akan dijelaskan oleh teman saya, Nurul Hayati dan Ratna Pertiwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Pertiwi, NIM 14014118019. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Eka tadi. Saya akan menyampaikan tentang model pembelajaran kelas rangkap menurut Jalil. Ada 3 model, yaitu PKR 221, PKR 222, dan PKR 333. Apa itu maksudnya? 221, 2222, dan 333. Oke, mari kita simak penjelasan berikutnya. PKR 221 atau PKR murni. Maksudnya adalah 221, 2 kelas, 2 mata pelajaran, 1 ruangan. Dalam model PKR 221, guru menghadapi 2 kelas, 2 mata pelajaran dalam 1 ruangan. Pemilihan topik dalam pelajaran harus berkaitan. Model ini hanya mungkin diterapkan jika siswa tidak terlampau banyak. Berikut ini adalah petunjuk penerapan model PKR 221. Yang pertama, pada kegiatan pendahuluan
30 menit pertama berikan pengantar dan pengarahan dalam satu ruangan. Tuliskan topik dan hasil belajar yang ingin dicapai. Setelah itu, 60 menit berikutnya, terapkan metode untuk masing-masing kelas. Tadi kan ada 2 kelas, jadi terapkan metode yang berbeda antara kelas 3 dan kelas 4 misalnya. Selama kegiatan belajar berlangsung, adakan pemantapan, bimbingan sesuai keperluan. Guru harus menggunakan keterampilan dasar yang sesuai. Dan yang terakhir, pada kegiatan penutup, 30 menit terakhir, berdirilah di hadapan kedua kelas untuk memberikan review atas materi yang telah dipelajari. Nah, itu adalah PKR 221. Sekarang kita masuk PKR yang kedua, yaitu PKR 222. 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 2 ruangan. Dalam model PKR 222, guru menghadapi 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 2 ruangan. Model ini merupakan model modifikasi untuk kondisi siswa yang lebih dari 20 orang. Nah, PKR 221 tadi kan hanya bisa diterapkan jika siswanya sedikit. Nah, kalau siswa lebih banyak atau memiliki siswa yang overload, kita terapkan menggunakan PKR 222 ini. Bagaimana cara menerapkannya? Yang pertama, kegiatan pendahuluan 10 menit, satukan kedua kelas dalam satu ruangan yang mencukupi. Bila tidak, guru berdiri di antara pintu penghubung. Jadi meskipun ada 2 kelas, ada 2 ruangan, satukan dulu di satu ruangan yang memiliki kapasitas yang mencukupi. Baru kemudian di kegiatan inti ini, 2 kelas tersebut dipecah sesuai dengan kelasnya masing-masing. Terapkan berbagai metode yang sesuai dengan masing-masing karakteristik pembelajaran. Jangan meninggalkan salah satu kelas tanpa tugas karena hal ini bisa memicu keributan. Atur perpindahan Anda dari satu ruang ke ruang lain berikutnya. Jadi jangan berada di salah satu kelas terus-menerus. Jadi guru harus bisa moving antara kelas 1 ke kelas yang setelahnya atau di kedua kelas tersebut. Seperti itu penjelasan dari saya mengenai PKR 222, 221, dan 333. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nurul Hayati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.